di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Jablonivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur Inohodets yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka. Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran.
Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel,
tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurshcherchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram Independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan senjata ringan. Pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka. Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025.
Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik.
Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurshcherchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret dalam terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Sens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur Inohodets yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur Inohodets yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurshcherchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HIMARS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram Independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HIMARS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
Pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HIMARS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
Pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti-pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti-pesawat, senjata anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti-pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti-pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti-pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
Pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka. Sementara itu,
Ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurshcherchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HIMARS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HIMARS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram Independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti-pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti-pesawat, senjata anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti-pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti-pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti-pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
Pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurserchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti-pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti-pesawat, senjata anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti-pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti-pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti-pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
Pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
Pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti-pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti-pesawat, senjata anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti-pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti-pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti-pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
Pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurshcherchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HIMARS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram Independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti-pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti-pesawat, senjata anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti-pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti-pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti-pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
Pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurserchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti-pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti-pesawat, senjata anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti-pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti-pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti-pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti-pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti-pesawat, senjata anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti-pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti-pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti-pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur Inohodets yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman, Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kursk-Cina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti-pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurshcherchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurshcherchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar minyak yang sangat penting bagi transportasi dan peralatan militer Rusia. Serangan ini terjadi meskipun lokasi kilang berada sekitar 900 km dari garis depan konflik di Ukraina. Hingga saat ini, militer Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Klaim ini juga belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, serangan-serangan serupa terhadap infrastruktur energi Rusia telah menjadi strategi Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan operasional militer Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pasukan Rusia melancarkan serangan menggunakan rudal Iskander ke pangkalan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Zaoleshenka. Serangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menunjukkan kekuatan militer Rusia dalam konflik yang masih berlangsung. Video serangan tersebut dirilis pada 10 Maret 2025, memperlihatkan dampak dari rudal Iskander terhadap target di Zaoleshenka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.
Pasukan lintas udara Rusia dari Brigade Suvorov melancarkan serangan terhadap markas sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Serangan ini dilakukan menggunakan bom berdaya ledak tinggi FAB-1500 yang dilengkapi modul perencanaan terkoordinasi. Target utama serangan berada di Yablunivka dan Yunakivka, dengan klaim bahwa serangan tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Video serangan ini dipublikasikan pada 11 Maret 2025 dan memperlihatkan dampak serangan udara tersebut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Situasi di wilayah Sumy masih terus berkembang seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara kedua negara. Militer Rusia pada 11 Maret merilis rekaman serangan drone tempur, Inohodets, yang menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Ukraina di Hrunivka, wilayah Kursk. Selain itu, serangan udara Rusia juga menghancurkan jembatan penyeberangan portabel yang digunakan pasukan Ukraina. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Situasi di wilayah Kursk dilaporkan semakin sulit bagi Ukraina, dengan pasukannya yang terpaksa bertahan mati-matian menghadapi tekanan dari militer Rusia. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan tersebut, sementara pertempuran di wilayah perbatasan terus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret 2025 melaporkan dalam 24 jam terakhir, terjadi 140 kontak senjata dengan pasukan Rusia. Militer Ukraina klaim menggagalkan berbagai serangan di berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, dan Pokrov. Serangan musuh yang paling intens terjadi di arah Liman dengan 22 serangan, sementara di arah Pokrov tercatat 21 upaya serangan yang berhasil dipatahkan oleh pasukan pertahanan Ukraina. Selain itu, pasukan penerbangan, rudal, dan artileri Ukraina berhasil menghantam sejumlah target strategis, termasuk 9 titik konsentrasi pasukan Rusia, 12 artileri, 2 pos komando, serta 1 pusat kendali drone. Di beberapa wilayah lain seperti Siversky, Torets, Novopavlivke, dan Orihiv, pasukan Ukraina juga terus bertahan dan menghalau serangan musuh. Di zona operasional Kurshcherchina, 11 serangan berhasil ditangkis dalam sehari terakhir. Militer Ukraina menegaskan bahwa mereka tetap waspada terhadap serangan lebih lanjut dan terus melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia di berbagai garis depan. Pasukan lintas udara pengawal ke-106 Rusia berhasil mengusir tentara Ukraina dari wilayah perbatasan Kursk. Dalam operasi terbaru, pasukan terjun payung tula merebut kendali atas Lebedevka di distrik Sudzansky. Serangan dimulai dengan menghantam pos komando Ukraina, diikuti dengan serbuan ke pemukiman yang didukung oleh operator UAV. Menggunakan senjata ringan, pasukan Rusia menguasai area tersebut dan memaksa beberapa tentara Ukraina menyerah. Sebagai tanda keberhasilan, personel militer Rusia mengibarkan bendera Federasi Rusia dan pasukan lintas udara di Tugu Peringatan Kemenangan dalam perang patriotik hebat di pusat pemukiman. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait situasi di Lebedevka.
Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan Kursk terus meningkat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia tentang kemajuan dalam memukul mundur upaya invasi angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Federasi Rusia di wilayah Kursk, per 11 Maret 2025. Dalam 24 jam terakhir, unit kelompok militer utara membebaskan 12 pemukiman. Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrikov, Zazulevka, Ivashkovki, Kolmakov, Kubatkin, Martinovka, Mihailovka, Pravda, Yuzi dan lebih dari 100 km persegi wilayah-wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 270 prajurit, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan, 2 unit artileri gerak sendiri Paladin buatan Amerika Serikat, 1 senjata artileri lapangan, 1 peluncur rudal anti pesawat Buk M1, serta 11 titik kontrol UAV dan 2 depot amunisi. 12 prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyerah. Secara total, sejak pasukan Volodymyr Zelensky menyerbu Kursk, Ukraina kehilangan hingga 66.550 prajurit, 391 tank, 311 kendaraan tempur infanteri, 272 pengangkut personel lapis baja, 2.181 kendaraan tempur lapis baja, 2.403 kendaraan, 542 artileri, 52 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 13 HIMARS dan 7 HMLRS buatan Amerika Serikat, 26 peluncur rudal anti pesawat, senjata anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut dan pemuat, 120 stasiun peperangan elektronik. Juga 16 radar kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara, 55 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 23 kendaraan pembersih rintangan teknik, 1 unit pembersih ranjau UR-77, 5 lapisan jembatan, kendaraan pengintai teknik, serta 14 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja dan kendaraan komando dan staf. Militer Rusia 11 Maret merilis rekaman awak tank dan pertahanan udara bekerja di garis depan. Tank Rusia menghancurkan peralatan dan tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Serangan tank dipandu operator drone, penembakan terhadap target dilakukan dengan pengeluaran amunisi yang minimal. Sementara awak anti pesawat dari kelompok pasukan Vostok berhasil melawan ancaman udara berkat pendekatan komprehensif dalam mengatur pertahanan udara. Persenjataan unit tersebut meliputi sistem rudal anti pesawat Buk dan Strela 10, serta sistem rudal anti pesawat portable Verba. Angkatan bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 887.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 11 tank, 23 lapis baja dan infanteri, 75 sistem artileri, 198 drone, dan 134 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.303 tank, 21.423 kendaraan tempur lapis baja, 40.205 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.346 sistem artileri, 1.313 sistem roket peluncur ganda, 1.103 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.801 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak,
pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menggempur infrastruktur lapangan terbang militer, serta konsentrasi personel, tenaga kerja dan peralatan formasi bersenjata angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dalam pertempuran udara, serta 5 bom udara berpemandu jam, 7 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 50 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Ukraina kehilangan total 657 pesawat, 283 helikopter, 45.927 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.097 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.526 sistem roket peluncur ganda, 22.403 artileri lapangan dan mortir, dan 32.658 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. Prajurit dari unit penyerang grup pasukan Vostok Rusia dan relawan Timur Jauh Rusia berhasil membersihkan wilayah Konstantinopel di Donetsk Selatan dari pasukan musuh dan merebut kawasan strategis tersebut. Operasi ini dilakukan dengan dukungan tim pesawat tanpa awak, drone, dan unit artileri yang bekerja sama untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pada 10 Maret, militer Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan momen unit penyerang melaksanakan misi tersebut. Kolaborasi antara drone dan artileri menjadi kunci keberhasilan operasi, memastikan bahwa posisi musuh dapat dinetralisir sebelum pasukan bergerak maju. Langkah ini menegaskan strategi terkoordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Media-media Ukraina melaporkan serangan drone Ukraina menyerang kilang minyak Novokuibishevsk di Samara Oblast, Rusia, pada 10 Maret. Klaim ini disampaikan saluran Telegram Independen Astra dan seorang pejabat Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya sistematis Ukraina untuk melemahkan kapasitas militer Rusia dengan menargetkan infrastruktur penting seperti kilang minyak, lokasi militer, dan gudang logistik di belakang garis depan. Warga setempat melaporkan mendengar ledakan keras dan melihat kebakaran di fasilitas milik Rasneft tersebut. Kilang minyak Novokuibishevsk merupakan salah satu fasilitas terbesar di Rusia, dengan kapasitas produksi mencapai 8,8 juta metrik ton minyak per tahun. Menurut Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, kilang ini memproduksi bensin, bahan bakar diesel, dan bahan